Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Ki Pulut bertemu dengan Nyai Lumping. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Namun tampaknya Nyai Lumping masih menanggapinya dengan ringan. Gerakan-gerakan tubuhnya begitu lincah. Tak sedikit pun tongkat merah milik Ki Pulut mampu menyentuhnya. Hal itu tentu saja membuat Ki Pulut semakin penasaran. Karena serangan-serangannya selalu dapat dipatahkan dengan mudah. Kini hampir semua ilmu yang dia andalkan sudah dikerahkan, namun belum juga mampu mendesak perempuan tua itu. Bahkan, sudah beberapa kali dia harus jatuh bangun untuk menghindari serangan-serangan balasan dari Ratu Sihir itu. Melihat ayahnya semakin kewalahan dan mulai terdesak, Dewi Puspita segera memerintahkan kepada 10 orang murid ayahnya untuk membantu. Dan tanpa menunggu perintah 2 kali, mereka langsung berlompatan ke depan. Bagus, biar sekalian ku bereskan kalian semua, seru Nyai Lumping gembira. Sementara Ki Pulut yang sudah merasa kewalahan tidak melarang murid-muridnya ikut menyerang Nyai Lumping. Sedangkan Dewi Puspita juga tidak mau ketinggalan. Dengan pedang peraknya, dia segera merangsek dengan jurus-jurus pedang yang dahsyat. Lebih enak kalau kalian mati terpanggang. Mendadak, Ratu Sihir itu melenting tinggi sambil mengebutkan kedua tangannya. Yang begitu kakinya menjejak tanah, dari kedua telapak tangannya tiba-tiba meluncur api. Seketika, tempat di sekitar itu terbakar hebat. Sebentar saja, jerit pikek terdengar memilukan. Mengiringi beberapa orang yang blingsatan terjilat oleh api. Bahkan, ada beberapa orang yang berguling-guling di tanah dengan tubuh berkopar api. Buru-buru, Ki Pulut segera menyambar tangan Dewi Puspita dan membawanya keluar dari lingkaran api itu. Sementara, 10 orang muridnya sudah menggelepar-gelepar di tanah. Nyai Lumping tertawa mengikik menyaksikan lawan-lawannya tidak berdaya terkurung oleh api buatannya. Namun, tawa perempuan itu tiba-tiba berhenti. Mendadak, di sekitar tempat itu bertiup angin topan yang langsung memadamkan api itu. Tanpa Ki Pulut tengah merentangkan tangannya ke depan. Ternyata, laki-laki tua itulah yang menciptakan angin yang sangat dahsyat itu. Namun terlambat, karena seluruh murid-muridnya sudah tewas terbakar. Nyai Lumping langsung menggeram bagai singa betina. Tiba-tiba, perempuan tua itu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan dengan cepat tongkat itu dibantingkan ke tanah. Lalu secepat kilat, tongkatnya diarahkan ke depan. Seketika itu juga muncullah sinar-sinar yang sangat menyilaukan mata. Jangan hiraukan aku akan segera menyusul. Sebentar Dewi Puspita menatap ayahnya, lalu dengan cepat dia melompat dan meninggalkan tempat itu. Namun kepergian Dewi Puspita segera diketahui oleh Nyai Lumping. Dan perempuan tua itu langsung mengarahkan kepala tongkatnya kepada gadis itu. Namun dengan cepat
Ki Pulut melenting dan menghajar tongkat itu. Dak! Seketika, satu ledakan keras terdengar. Begitu tongkat merah membentur kepala tongkat berbentuk tengkorak manusia itu. Tubuh Ki Pulut terpental sejauh 10 batang tombak. Sedangkan Nyai Lumping hanya terdorong 2 langkah ke belakang. Saat itu, Dewi Puspita sempat berbalik dan dia tersentak ketika melihat ayahnya terpental jauh dan membentur sebuah dinding batu yang keras. Dug! Ayah! Jerit Dewi Puspita tak bisa menahan diri. Cepat pergi! Bentak Ki Pulut saya berusaha bangkit. Sejenak, Dewi Puspita masih ragu-ragu. Namun begitu melihat ayahnya kembali berdiri dengan tegar, gadis itu segera berbalik dan berlari cepat dengan mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya. Kalian tidak akan bisa lolos dariku. Geram Nyai Lumping saya melenting dan mengejar Dewi Puspita. Melihat itu, dengan cepat Ki Pulut melenting dan memapak perempuan itu. Trak! Kembali mereka saling berbenturan di udara. Dan untuk kedua kalinya terdengar satu ledakan dahsyat disusul dengan terpentalnya tubuh mereka. Namun dengan cepat keduanya segera bangkit kembali. Sementara itu Dewi Puspita sudah jauh meninggalkan puncak Gunung Tangkar. Setan, kubunuh kau Pulut, geram Nyai Lumping dengan gusar. Dan tanpa menghiraukan Dewi Puspita lagi, Nyai Lumping langsung menyerang Ki Pulut yang sudah dalam kondisi tidak stabil lagi. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ki Pulut masih mampu menandingi serangan-serangan perempuan tua itu. Namun baru berjalan beberapa jurus saja, tampaknya Ki Pulut sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Gerakan-gerakannya kini mulai tidak beraturan lagi dan pertahanannya semakin mengendur. Hingga suatu saat, kau, pakik Nyai Lumping sambil melompat cepat. Saat itu juga ujung tongkatnya menusuk ke dada Ki Pulut. Dengan bersusah payah, Ki Pulut berusaha mengida dengan menjatuhkan diri ke tanah. Namun ujung tongkat perempuan tua itu masih juga sempat merobek bajunya. Darah segar mengucur deras keluar dari bahu yang menganga lebar. Ki Pulut terhuyung-huyung ke belakang dan tanpa dapat dicegah lagi, satu tendangan keras mendarat di dadanya. Kembali, laki-laki tua itu terpental jauh membentur pohon hingga tumbang. Rupanya, Nyai Lumping masih belum juga merasa puas. Sambil berteriak nyaring, dia melompat dan menghujamkan ujung tongkatnya ke dada Ki Pulut. Ki Pulut langsung menjerit keras. Darah segar menyembur dari dada Ki Pulut. Begitu ujung tongkat yang tertanam dalam di dada tercerabut. Nyai Lumping segera membersihkan ujung tongkat yang penuh darah dengan baju yang dikenakan oleh Ki Pulut yang kini telah tidak bernyawa lagi itu. Anak setan itu harus segera dilenyapkan. Kalau tidak, pasti dia akan menjadi penghalangku kemudian hari. Geram Nyai Lumping. Lolosnya Dewi Puspita membuat Ratu Sihir itu marah luar biasa. Dan dia tidak akan membiarkan seorang pun lolos dari tangannya. Dan sekali loncat saja, perempuan itu sudah lenyap di telan kabut, meninggalkan beberapa mayat yang bergelimpangan. Kini kesunyian kembali menyelimuti puncak Gunung Tangkar itu. Sementara angin yang berhembus kencang menyebarkan bau anyir darah yang menggenang di tanah sekitar tempat itu. Di istana kerajaan Bumi Loka, Prabu Indrajaya tengah duduk di singgasana didampingi oleh permaisurinya yang cantik dan anggun. Sedangkan para patih, panglima, dan pembesar-pembesar kerajaan lainnya duduk menghadap dengan takzim. Mereka kini tengah membicarakan keadaan kerajaan yang belakangan ini sering dilanda musibah. Bahkan, ada sebuah desa yang tidak jauh dari kaki Gunung Tangkar hampir musnah diserang wabah penyakit yang sulit untuk diberantas. Sudah puluhan tabib didatangkan untuk dimintai pertolongan, namun tidak ada satupun yang mampu mengusir wabah itu. Dan mereka semua punya pendapat yang sama,
wabah itu sengaja dikirimkan oleh seorang ahli sihir yang tinggal di puncak Gunung Tangkar. Semua orang tahu siapa ahli sihir itu. Seorang perempuan tua yang dijuluki Ratu Sihir dan bernama Nyai Lumping. Paman Pati Ardareja, apakah tidak ada lagi seorang tabib atau orang pandai di negeri ini yang mampu mengusir wabah itu? Tanya Prabu Indrajaya sambil memandang seorang laki-laki setengah baya. Ampun Gusti Prabu, hamba sudah mengerahkan berpuluh-puluh tabib dan orang pandai, namun wabah itu sukar untuk diberantas. Karena wabah itu memang disengaja diciptakan oleh nenek sihir jahat yang bermukim di puncak Gunung Tangkar. Saud Pati Ardareja seraya memberi sembah. Maksudmu Nyai Lumping? Tanya Prabu Indrajaya seraya mengkerutkan keningnya. Benarkah wabah penyakit itu disebarkan oleh Nyai Lumping? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.